Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Rosma. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagus ya, dan kalian tetap sehat ya, apalagi kita lagi dalam kondisi kayak gini. Oke, untuk hari ini disiapkan dulu. Yang pertama, Ibu mau kalian berdoa sebelum memulai pelajaran, agar pelajaran kita hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipimpin oleh ini ya, yang tadi masuk pertama, yang paling pagi masuknya nih, Dwi. Ayo Dwi, pimpin dulu doanya ya. Ya teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Dwi. Ini sebagai bukti penghargaan Ibu buat Dwi, karena tadi pagi Dwi ini paling cepat loh masuk sekolahnya. Dia nggak terlambat ya. Selanjutnya kita Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Ibu akan cek satu persatu. Angkat tangannya ya. Yang pertama, Laili. Oke, yang kedua, Baik. Ya, selanjutnya Haris. Haris masuk nggak? Ya. Oke, selanjutnya karena kita akan memulai pelajaran sejarah hari ini, Ibu mau kalian cek dulu kebersihan kelas kalian. Kan gak nyaman ya kalau kita belajar tapi kondisi kelasnya masih kotor. Tapi Ibu lihat ketika Ibu masuk sini piketnya jalan ya, bagus nih buat kalian. Tetap menjaga kebersihan karena sekolah kita kan sekolah adiwiyata ya. Jadi harus tetap peduli sama lingkungan. Dan kalian juga nih, Ibu mau ngasih penghargaan dulu buat kalian. Hebat nih, atributnya lengkap semua. Jadi kalau ke sekolah memang harus seperti ini ya, harus pakai identitas sekolah, terutama pakai ini badge ya, supaya tahu kalian tuh dari siswa sekolah mana. Untuk selanjutnya Ibu mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelasnya Ika, ya silahkan dipimpin. Ya, pre-memory. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Sebenarnya apa sih pelajaran hari ini ya? Sudah Ibu bilang ya tadi, di sejarah peminatan kali ini Ibu mau ngajak kalian ini deh, ke masa lalu ketika kalian masih SD, SMP. Kalian pernah nggak sih menulis buku harian atau diary? Ayo, siapa di sini yang pernah menulis buku diary? Nah, Tita, aduh pasti isinya tentang apa nih kebanyakan? Curhatan Ibu. Curhatan ya. Ya pasti suka curhat-curhat di buku diary ya. Nah pasti nanti ketika lagi baca sekarang pasti lucu deh ya sama kehidupan pas masa kecil, karena pasti nggak nyangka oh ternyata masa kecil kayak gini ya. Jadi ini bisa berfungsi ya ternyata diary kalian ya, berfungsi untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian alami di masa lalu. Ya jadi jangan sampai berhenti nulis ya. Selanjutnya, nah di sini Ibu ada gambar nih. Ini adalah salah satu contoh buku harian. Nah, ini salah satu buku harian yang bisa dibilang sangat bersejarah. Karena ini adalah buku hariannya Kapten Joan. Nah, Kapten Joan ini siapa? Kapten Joan ini adalah penjelajah. Di mana dia mencatat nih, kan dia suka menjelajah nih. Jadi dia suka mencatat perjalanannya dia. Nah, ketika mencatat, akhirnya buku diary-nya dia ini dijadikan sebagai sumber sejarah. Sumber untuk apa? Sumber untuk penulisan penjelajahan. Berkat coba kalau bayangkan deh, kalau misalnya dia nggak mencatat perjalanan dia ketika menjelajah, kita kan mungkin tidak akan tahu bagaimana caranya mereka mengarungi samudra dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan jenis sumber sejarah, termasuk salah satunya adalah buku harian ini. Tapi sebenarnya yang perlu kalian ketahui, sumber sejarah itu, Assalamualaikum kembali, maaf. Nah ini tadi buku harian ya, buku harian ini adalah buku harian dari Kapten Joan Roca. Nah buku harian ini yang akan menjadi sumber sejarah nanti untuk materi penjelajahan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan motivasi apa sih guna pembelajaran kita hari ini.
Untuk hari ini pembelajaran kita ini bisa diterapkan dalam kehidupan masa kini, yaitu tentang menjaga kekayaan intelektual, terutama dalam hal melindungi sumber-sumber sejarah yang akan berguna di masa yang akan datang. Jadi kalian harus melestarikan nih siapa tahu nih catatan harian kalian atau diary-diary kalian nanti berguna di masa depan. Siapa tahu nih catatannya Tita nih, buku hariannya Tita, diary-nya Tita, kalau suatu waktu nanti Tita besar menjadi Presiden Indonesia, pasti buku hariannya jadi mahal ini nanti. Ya, jadi Amin gitu ya Ibu. amin ya. Jadi dijaga ya sumber-sumber sejarah. Siapa tahu berguna di masa depan. Selanjutnya, kompetensi yang akan Ibu capai di sini mengenai pemahaman mengenai kekurangan dan kelebihan dari sumber sejarah. Nanti apa saja sumber sejarahnya ada di pembahasan selanjutnya ya. Jadi di sini Ibu mau minta kalian memahami apa saja kelebihan dan kekurangannya, dan juga Ibu akan melakukan penilaian dengan teknik diskusi dan juga pengisian dari LKPD. LKPD sudah Ibu share ya kemarin ya. Oke. Iya, Bu. Sudah Ibu. Ya, kita masuk ke materi yaitu sumber sejarah. Oke, ini adalah jenis sumber sejarah dari infografisnya Tito. Ini Ibu akan share di di grup WhatsApp. Jadi kalian bisa buka WhatsApp dan lihat ini. Kita baca dulu pengertian dari sumber sejarah dan pembagian dari sumber sejarah berdasarkan sifat dan juga berdasarkan bentuk. Ayo Ibu kasih waktu 5 menit buat membaca ini, membaca infografis ini. Karena salah satu tujuan dari pembelajaran ini adalah menciptakan anak-anak yang berkemampuan literasi yang tinggi. Jadi kalian harus bisa nih membaca kayak gini. Ayo silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, selanjutnya. Dari pengertian tadi pasti sudah bisa menjawab ya apa itu sumber sejarah ya. Nah, sumber sejarah itu adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung dalam penulisan sejarah. Nah, selanjutnya. Di sini ada sumber sejarah dibagi berdasarkan bentuk. Tadi sudah ada penjelasannya ya, berdasarkan bentuk. Di sini berdasarkan bentuk ada 3 jenis. Ada berdasarkan tulisan, benda, dan lisan. Untuk yang tulisan, Ibu mau dijelaskan sama Ika. Ayo silahkan jelaskan. Yang tulisan, maksudnya apa nih? Iya, sumber tulisan itu sumber yang berbentuk tertulis, Bu. Bisa buku, bisa koran, bisa majalah, bisa diary, seperti tadi yang Ibu sebutkan. Ya, Demikian, bagus Bu. ya. Ya, bagus nih, sudah benar nih Ika nih. Sekarang kita ke sumber benda. Sumber benda, ayo silahkan. Wahyu, silahkan. Itu yang Bu, yang apa? Kapak batu. Nah, salah satunya itu ya, benar. Selanjutnya, Haris, kalau sumber lisan apa Haris? Menurut pendapat kita? Sumber lisan itu sumber yang berupa kayak hasil percakapan Ibu. Jadi kayak wawancara atau video wawancara. Ya, benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sumber berdasarkan sifat. Nah, Haris sudah nggak malu ya sekarang ya. Jelaskan tentang sumber primer. Ini ada gambar Soekarno sedang membaca teks proklamasi nih. Maksudnya apa nih hubungannya sama sumber primer? Boleh bantu menjawab, Bu? Oh ya, boleh Ika nih. Kayaknya Haris masih malu-malu ya. Iya, Silakan. ya. Ya, sumber primer itu yaitu kesaksian dari seseorang yang menyaksikan peristiwa dengan indera yang dimilikinya, Bu, baik mata atau indera lainnya. Terima kasih, Bu. Iya, benar. Ya benar. Oh, Wahyu menambah ya. Wahyu kayaknya kemarin lihat bawa buku primer ya? Oh iya Ibu. Hebat nih Wahyu nih. Kerjanya menyinggung salah satu bukti sumber primer. Bisa dijelaskan apa yang dibawa kemarin? Bu, saya juga ada batu punya. Batu serpi, nggih. Oh, disimpan di rumah ya? Iya, batu serpi, Bu. Dikasih teman. Ya, hebat. Nah, itu tuh harus disimpan ya, karena itu kekayaan kita. Oke, selanjutnya untuk sumber sekunder, baik, silakan. Ya Bu, sumber sekunder itu ada sumber yang digunakan dalam bidang sejarah. Itu bisa berupa catatan, laporan, atau kesaksian dari seseorang yang bukan merupakan dari atau saksi langsung peristiwa sejarah tersebut. Ya, benar ya. Jadi dia menyadur dari saksinya, tapi pakai versinya dia. Salah satunya ini ya. Contoh bukunya Soekarno yaitu Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Dia hanya menyadur dari perkataan Bung Karno. Jadi bukan Bung Karnonya langsung yang berkata. Untuk sumber terakhirnya tersier. Contohnya adalah modul yang Ibu kemarin berikan kepada kalian. Siapa yang mau menjelaskan tentang sumber tersier? Coba ini deh yang paling rajin nih, Dwi, silakan Dwi.
Tentu, Bu. Ya, iya tadi. Nah, Ya. silakan. Ketua kelas nih, Sum- ketua kelasnya cepat tanggap. Ya, sumber tersier itu kompilasi dari sumber primer dan sumber sekunder, Bu. Itu yang saya tahu. Ya, benar ya. Sumber tersier itu biasanya sumber yang hanya kumpulan tulisan. Biasanya ini buku-buku yang kalian pegang nih itu adalah sumber tersier. Oke, selanjutnya kita karena kalian tadi sudah mengerti ya tentang pembahasan sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifat. Sekarang Ibu mau kalian dibagi menjadi kelompok. Ibu mau dibuat menjadi 5 kelompok dan mengisi LKPD di dalamnya. Ya, tentang LKPD tadi kan sudah Ibu berikan. Isi dari LKPD adalah kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sumber sejarah. Ayo, Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya untuk mengisi LKPD-nya. Kalau ada Ya, yang Ibu. mau ditanyakan silakan tanyakan Ibu. Ya, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang paham ya. Oh iya, Bu, saya mau tanya, Ibu. Ya. Silakan. Oh, yuk. Kalau penelitian itu termasuk sumber apa, Ibu? Misalnya skripsi. Oh, skripsi, laporan penelitian ya. Laporan penelitian ini bisa dilihat di sini yang sudah Ibu berikan, itu masuk ke dalam sumber tertulis, tapi bagian kepada sumber sekunder. Ya, karena dia meneliti langsung, kecuali kalau penelitian sederhana itu bisa masuknya ke tersier. Ya. Oh, iya, Bu. Makasih. Ada yang mau menanggapi? Kalau ada materi di LKPD yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke Ibu ya. Nanti kita jawab sama-sama. Siap, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang ini yang berbeda harus diferensi ya. Ini pertama ini versi lewat LKPD ya. Pertama tadi kita mengenai sejarah, apabila ada kurang sejarah dan juga tulisan sejarah yang ada di kamu. Ini silakan kerjakan di LKPD. Selesai ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian tadi kan sudah Ibu buat kelompok ya untuk diskusi. Nah, hasil diskusinya Ibu mau kalian buat infografis. Jadi hasil diskusi kalian bersama teman-teman buatkan infografis di Canva ya supaya lebih menarik. Namun kalau nggak bisa juga di tempat lain, pokoknya buat yang lebih menarik. Infografis itu seperti yang tadi ya, yang tadi Ibu bawa. Nah, yang ini nih. Nah, infografis seperti ini ya, supaya hasil diskusi kalian menarik untuk dibaca. Ya, selanjutnya ini untuk materi tambahan nih. Siapa yang bisa menjawab ini termasuk ke dalam sumber sejarah bentuk apa? Yang pertama ada rumah Rengas Dengklok tempat Soekarno diculik. Ini gambarnya. Siapa yang bisa menjawab ini sumber apa? Ayo, Ibu kasih Sumber poin tambahan benda 5 itu. poin. Oh iya bener nih Dwi nih. Aduh rajin bang, udah rajin pinter lagi. Benar ya, untuk rumah Rengas Dengklok ini termasuk ke dalam sumber benda. Selanjutnya gambar kedua tentang kitab Negara Kertagama. Ini adalah kitab yang disadur ya. Ini kira-kira masuk ke sumber apa? Sumber tulisan, Ibu. Nah, benar Tita, sumber tulisan. Namun karena ini ada karya yang disadur, maka termasuk sumber sifatnya apa? Primer ya? Sekunder, Ibu. Sekunder. Sekunder, benar, Ibu. ya, benar ya, karena dia bukan naskah asli ya. Dia naskah yang disadur. Disadur itu artinya ditulis kembali. Selanjutnya yang terakhir nih, Laili dari tadi belum ada suaranya ya. Gambar naskah asli kitab kuno. Ini kira-kira sumber apa? Itu sumber primer, Ya Bu. benar, ini Sumber primer. ya. Ya, wah sudah hebat ya materinya, sudah paham. Sekarang Ibu mau tanya nih, secara keseluruhan, dijawab secara bersama-sama. Apakah kalian dapat mengklasifikasikan sumber sejarah? Apakah kalian sudah dapat? Sudah, Ibu. Sudah. Iya, Alhamdulillah, alhamdulillah Sudah, Ibu. Iya, Alhamdulillah Ampun. dapat ya. Sudah paham ya tentang lebihan dan kekurangan sumber sejarah? Sudah. Oke, Sudah paham, sampun. Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya. Selanjutnya gitu. hari ini fungsi pembelajaran hari ini tentang sumber sejarah. Di sini Ibu minta seperti kembali lagi Ibu ingatkan supaya kalian ikut menjaga sumber sejarah yang ada di sekitar kalian dan juga turut serta mengikuti berita terkini. Karena apa? Karena nanti berita terkini ini yang akan menjadi sumber sejarah selanjutnya. Nih misalnya nih ketika ada kemarin hari sekarang ya sampai sekarang masih ada COVID. Nah, kalian kan mengikuti berita perkembangan COVID. Nanti 20 tahun kemudian ketika kalian menjadi narasumber, kalian bisa berbicara sebagai pelaku atau yang mengalami peristiwa tersebut. Ya, jadi harus ikut turut mengikuti perkembangan berita-berita terkini supaya kalian bisa menjadi pelaku sejarah. Oke, selanjutnya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ibu rasa kalian sudah cukup paham tentang kemampuan dan dalam menyimpulkan kekurangan dan kelebihan sumber sejarah secara lisan, tertulis dan juga benda. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong dibaca lagi materi tentang penelitian sejarah. Ini akan Ibu bahas minggu depan ya. Ya, sekarang kita tutup dengan doa.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.